Wali Songo adalah 9 orang suci yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa Indonesia. Nah, yang pertama ialah Sunan Gresik atau dikenal juga dengan nama Maulana Malik Ibrahim, adalah salah satu dari Wali Songo yang paling awal berdakwah di tanah Jawa. Dia berdakwah dengan cara yang damai dan penuh kasih sayang, serta menghargai adat dan budaya setempat. Dia dikenal karena keramahannya dan kebijaksanaannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal yang membantu dalam penyebaran Islam. Terus yang kedua ialah Sunan Ampel, juga dikenal sebagai Raden Rahmat, adalah salah satu dari Wali Songo yang berdakwah di Jawa. Dia dikenal karena pendekatannya yang bijaksana dan penuh kasih sayang dalam penyebaran Islam. Sunan Ampel mendirikan masjid besar di Surabaya, yaitu Masjid Ampel, yang menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Selain itu, makamnya juga menjadi tempat ziarah yang penting dan sering dikunjungi oleh orang banyak. Yang ketiga ialah Sunan Giri, juga dikenal sebagai Raden Paku atau Joko Samudro, dikenal sebagai salah satu penyebar Islam yang sangat berpengaruh di Jawa. Dia berdakwah dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang, sering menggunakan pendekatan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Misalnya, dia menggunakan wayang dan gamelan, dua elemen budaya Jawa yang sangat populer sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Islami. Sunan Giri juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Giri Kedaton, salah satu pesantren tertua di Indonesia yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Selain itu, Sunan Giri juga meninggalkan beberapa peninggalan sejarah lainnya seperti Masjid Jami Giri dan makam Sunan Giri. Yang keempat ialah Sunan Bonang yang bernama asli Raden Magdum Ibrahim, merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah di Jawa. Cara dakwahnya melibatkan penggunaan seni dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam, seperti tembang dan puisi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai pendiri Masjid Tuban, yang menjadi pusat kegiatan dakwah dan pengajaran Islam di wilayah tersebut. Peninggalan Sunan Bonang meliputi Masjid Tuban dan makam Sunan Bonang yang terletak di Tuban. Yang kelima ialah Sunan Derajat, yang juga dikenal sebagai Raden Qasim, adalah salah satu dari Wali Songo yang berdakwah di Jawa. Dia dikenal karena pendekatannya yang ramah dan pendidikan Islam yang dia berikan kepada masyarakat. Cara dakwah Sunan Derajat melibatkan pendidikan dan pengajaran langsung. Peninggalan Sunan Derajat yang paling terkenal adalah Masjid Sunan Derajat dan makam Sunan Derajat. Kedua tempat ini masih ada hingga sekarang dan menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Selanjutnya ialah Sunan Kudus, yang juga dikenal sebagai Ja'far Shodiq, adalah salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah di Jawa. Cara dakwah Sunan Kudus melibatkan penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat setempat, serta mengajak masyarakat untuk mengenal ajaran Islam melalui pendekatan yang damai dan bijaksana. Sunan Kudus dikenal sebagai pendiri Masjid Menara Kudus atau Masjid Al-Aqsa. Peninggalan Sunan Kudus meliputi Masjid Menara Kudus dan makam Sunan Kudus yang terletak di kompleks masjid tersebut. Selanjutnya ialah Sunan Kalijaga, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Said, adalah salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah di Jawa. Sunan Kalijaga dikenal sebagai pendiri Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di Indonesia. Peninggalan Sunan Kalijaga meliputi Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga yang terletak di kompleks masjid tersebut. Kedua tempat ini menjadi pusat ziarah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat. Selanjutnya Sunan Muria, yang juga dikenal sebagai Raden Umar Said, adalah salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah di Jawa. Sunan Muria mendirikan pesantren di Gunung Muria yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Peninggalan Sunan Muria yang paling dikenal adalah masjid dan makam Sunan Muria yang berada di lereng Gunung Muria. Kedua tempat ini menjadi tempat ziarah yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Yang terakhir ialah Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, adalah salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah di Jawa, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran dan pengajaran Islam di wilayah tersebut. Selain itu, dia juga mendirikan Masjid Agung Cirebon dan beberapa masjid lainnya di sekitar wilayah Kesultanan Cirebon.